Mohon maaf, ini yang share nanti Dokter Anas ya. Ya, bentar. Saya kok jadi kehilangan. Apa saya bantu, Dok? Oke, oke. Pak R sudah punya filenya kok ya. Sudah. Saya kirim ke 3 orang tadi, Iya, termasuk Ya, juga Bu silakan Pak baik, Neta R. Dok. tadi. Ya, 4 orang. Saya izin share, Dokter. Baik, Pak Her. Oh iya, sebelumnya saya minta maaf. Ini tolong di mute ya suaranya, jadi biar kita sama-sama fokus mendengarkan informasinya. Kak V, Terima kasih. hostnya Kak V, bisa di mute all. Iya, Oke. Terlihat jelas ya? Oke, kelihatan. ya. Oke, terima kasih Pak Her, sudah jelas. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada semua yang sudah hadir pada sore ini. Semoga kita selalu berbahagia, selalu dalam rahmahnya, dalam kelimpahannya. Amin. Terima kasih sebelumnya, ini sudah diberi kesempatan kepada dari Dokter Anas ya, kepada saya, ayo Vi, bikin sesuatu yang mungkin bisa menjadi sebuah pengetahuan baru tentang manfaat antioksidan. Oleh karena saya berprofesi sebagai dokter kulit, maka saya menghubungkannya dengan faktor anti-aging pada kulit. Ya, baik, saya mulai. Ya, baik, slide selanjutnya. Jadi kalau kita berbicara secara ilmiah tentang penuaan kulit, sesungguhnya ada 2 faktor. Ya, faktor di sini adalah intrinsik atau dari dalam tubuh kita sendiri, atau faktor eksogen yang itu adalah merupakan faktor dari luar tubuh kita. Jadi kalau faktor intrinsik itu istilahnya adalah internal aging atau proses alami. Jadi semua orang itu pasti mengalami proses alami penuaan ya, bertambahnya usia dipengaruhi oleh beberapa faktor biologis dari dalam tubuh kita, maka ini mau nggak mau, ini emang sudah kodrat dari ilahi bahwa semua orang secara blueprint itu pasti menua, ya. Walaupun kita udah berusaha setengah mati, walaupun kita sudah minum antioksidan yang berliter-liter pun, kalau sudah garisnya itu menua, ya menua. Tetapi itu bisa diperlambat. Istilahnya di sini ya. Tapi kok menuanya secara umur pasti akan jalan. Karena memang kodrat ilahinya demikian. Nah, ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Salah satunya adalah genetika. Jadi setiap individu itu memiliki kecenderungan penuaan yang berbeda berdasarkan faktor genetiknya ya. Jadi kan kita bisa melihat si A itu kenapa kok awet muda ya, titik puspa itu kenapa ya, umur segitu kok masih kinyis-kinyis misalnya demikian. Itu karena memang secara genetik itu berbeda. Kalau kita mau membandingkan misalnya orang Kaukasian atau orang-orang yang bule ya, dibandingkan dengan orang-orang Asia, itu cepat menua pada orang-orang Kaukasian atau orang-orang dengan ras bule ya, Eropa, Amerika itu. Mereka pada usia 20-an sudah mulai timbul kerut-kerut, sementara di orang-orang Asia umur 20 masih kayak usia belasan. Itu memang berbeda secara genetik. Namun begitu tua, orang-orang Eropa Amerika itu biasanya awet tua. Sementara orang Asia begitu tua, dia cepat tua sekali. Nah, inilah faktor genetik yang berbeda ya. Kemudian metabolisme seluler. Nah, ini penurunan fungsi selnya itu memang regenerasinya pasti akan regenerasi jaringannya itu tentu saja akan menurun seiring dengan bertambahnya usia. Demikian juga dengan faktor-faktor hormon ya, berkurangnya produksi hormon estrogen pada perempuan itu ya, jelas nanti akan mengurangi kolagennya yang berperan dalam elastisitas kulit. Makanya banyak orang mengatakan bahwa hormon estrogen itu hormon perempuan banget. Ketika perempuan itu mengalami menopause, maka estrogennya menurun drastis. Yang terjadi adalah proses penuaan yang sangat cepat. Ya, di saat kita menopause itu kita merasa, aduh kulitku kok cepat keriput ya, kolagenku kok melemprek ya. Jadi kan penahannya udah nggak ada seperti itu ya. Jadi itu memang pengaruh daripada hormon-hormon.
Sementara kalau faktor eksogen ini cukup banyak ya. Jadi external aging. Artinya bisa dari paparan sinar ultraviolet dan itu 90% penuaan kulit. Jadi jangan dikira saya tuh nggak pernah pakai sunblock. Saya merasa cukup dengan moisturizing. Itu salah besar. Proses penuaan pada kulit bahkan dimulai ketika usia 25 tahun. Ya. Jadi kelihatannya masih nggak apa-apa. Tapi kalau semakin dini kita menggunakan sunscreen, maka akan memproteksi kulit kita dari berbagai radikal bebas dari ultraviolet. Ya. Dengan dari polusi, radiasi, bahan kimia, ya, juga semua ikut mempengaruhi, termasuk juga makanan yang tidak sehat, kurang tidur, stres, merokok, alkohol, itu juga termasuk di dalam faktor-faktor eksogen atau ekstrinsik. Ya. Slide berikutnya, Pak Her. Nah, ini juga penuaan kronologis dan apa bedanya dengan penuaan photoaging. Ini sebenarnya adalah manifestasi dari yang tadi, intrinsik itu penuaan kronologis yang memang secara alami ya. Jadi pasti dengan bertambahnya usia ya, pengaruh dari faktor genetik dan biologis tubuh, kulit itu menjadi lebih tipis, muncul garis halus, berkurangnya kemampuan kulit dalam memperbaiki diri dan juga penurunan fungsi-fungsi daripada kelenjar minyak dan lain-lain. Sementara kalau yang penuaan photoaging, ini tadi yang ekstrinsik tadi ya, jadi memang dipercepat akibat paparan sinar ultraviolet, sumber daripada banyaknya penyebab aging pada kulit kita. Jadi jangan dikira bahwa matahari itu adalah sesuatu yang juga menguntungkan, tetapi juga membahayakan ya. Nah, oleh karena itu Tuhan itu memang maha adil. Kalau kita lihat salah satu yang negara-negara di garis tropis itu kebanyakan kulitnya adalah kulit kecoklatan. Sementara ketika sudah di subtropis, kulitnya itu ton warnanya menjadi lebih cerah. Jadi Tuhan itu sesungguhnya sudah memberikan kita barrier kalau warna kulitmu itu dengan pigmen yang lebih baik, maka dia akan menyerap sinar ultraviolet lebih baik dibandingkan dengan orang-orang yang kulit putih seperti itu. Jadi memang Tuhan itu sangat memberikan banyak limpahan kasih sayang ya kepada manusia, cuman manusianya yang kadang-kadang lupa tentang hal tersebut. Oke, baik. Slide berikutnya, Pak Her. Nah, ini. Tadi kita membicarakan faktor ekstrinsik. Kita tadi bilang bahwa 90% musuh kita itu matahari. Memang benar. Oleh karena itu, karena kita berkelimpahan matahari, maka kita harus berhati-hati dengan sinar ultraviolet. Salah satunya memang diwajibkan untuk menggunakan sunscreen. Itu dari luar kita, tapi dari dalam tentu saja nanti kita akan bahas tentang fungsi daripada antioksidan tersebut. Sekarang kembali ke sinar ultraviolet. Jadi sinar ultraviolet itu ada dua, A dan B. Di mana kalau A itu panjang gelombangnya itu emang panjang sehingga dia sampai menembus ke dalam bawah epidermis. Akibatnya yang terjadi adalah merusak kolagen fibroblast penyangga kulit sehingga yang terjadi adalah terjadilah kerusakan pada kulit menimbulkan wrinkle atau yang disebut dengan kerutan-kerutan dan tanda-tanda photoaging. Kemudian kalau ultraviolet B itu mempunyai panjang gelombang yang lebih pendek. Nah, akibatnya kalau dia lebih pendek, ini hanya menyebabkan terbakar dan kemerahan saja. Jadi kayak seperti tanning, kalau kita lama di pantai tanpa menggunakan sunscreen, tentu ini menimbulkan warna kemerahan yang kemudian bisa terjadi sunburn. Ya. Jadi ini kita harus hati-hati di sini. Jadi apakah sinar ultraviolet A dan B ini harus kita hindari? Ya tentu saja kalau berlebihan kita memang harus menggunakan sunscreen, di mana sunscreen sekarang juga sudah komplit untuk proteksi terhadap ultraviolet A, ultraviolet B, bahkan infrared ya. Bahkan yang terbaru itu sampai pada sinar biru ya terhadap Blu-ray dari
komputer, karena kita ini sehari-hari itu kan pegang gadget apapun ya. Jadi emang perkembangan daripada sunscreen udah sampai pada sinar biru ya. Oke, lanjut Pak Her. Nah, ini. Nah, apa yang terjadi kalau tadi ya ultraviolet A menimbulkan wrinkle karena dia lebih dalam, lebih panjang, sementara kalau ultraviolet B menimbulkan tanning, redness ya, bahkan yang flek-flek pada kulit kita. Jadi itu yang terjadi. Slide berikutnya. Nah, ini pengaruh densitas kolagen terhadap skin aging tadi. Kalau ultraviolet A tadi tembus ya sampai ke dalam jaringan kolagen, di mana kolagen itu adalah di bawah lapisan epidermal kita ya, maka yang terjadi kerusakan pada kolagennya. Kolagennya kemudian menjadi yang harusnya menebal, dia mudah sekali untuk kempes atau volumenya menjadi lebih tipis ya. Jadi ini yang salah satu faktor aging yang terjadi akibat daripada ultraviolet tadi. Lanjut. Nah, ini yang terjadi, efek aging pada struktur kulit. Kita bisa melihat di bagian kiri ketika masih muda ya, kulit tampak normal, penampang kulitnya, sementara ketika sudah menua, maka penampang kulit epidermal lapisannya tadi menjadi semakin tipis, kemudian kolagennya tadi yang di sebelah kiri tampak masih tebal, sementara kalau yang di sebelah kanan itu menjadi semakin tipis pula, dan timbullah gambaran dari photo aging berupa wrinkle ya, kerut merut, kemudian juga didapatkan flek ya yang harusnya bisa dihindari. Jadi kalau kita melihat ada orang-orang yang usianya 40 tapi kok mirip 20 tahun ya. Nah, ini berarti dia memang benar-benar menghindari faktor-faktor penyebab dari aging tersebut. Apakah secara eksternal dia rajin menggunakan sunscreen, kemudian dia tidak terlalu terpapar matahari berlebihan, tetapi juga dia mengkonsumsi antioksidan yang cukup sehingga bisa menangkal radikal bebas yang ditimbulkan oleh sinar matahari tadi. Lanjut. Nah, ini adalah beberapa tanda penuaan kulit yang terjadi. Jadi, sesungguhnya kulit kita itu tadi kan secara intrinsik menua secara alami. Namun, bisa saja harusnya itu belum terjadi oleh karena ekstrinsik faktor yang berlebihan tadi ya, photo aging yang terjadi, maka muncullah tanda-tanda seperti garis halus ya, kerut yang dalam, elastisitas kulit yang berkurang ya, kemudian juga tampak tone warna yang lebih gelap, kemudian kehilangan struktur yang lebih baik, tampak kusam ya, kemudian tampak dehidrasi dan kulitnya menipis. Inilah yang terjadi pada penuaan kulit kita dan itu sudah terlihat dari awal kita berkenalan dengan seseorang. Jadi kan kalau kita berkenalan dengan seseorang kan kita melihat wajahnya, terus kemudian kalau kita tahu usianya, kita jadi bisa melihat, apalagi kalau dokter kulit ya, persis ya. Wah, ini kasihan nih aging kok udah terjadi, apa yang dia lakukan, apakah dia tidak memproteksi tubuhnya dengan baik. Seperti itu. Ya, slide berikutnya. Nah, sekarang kita akan berbicara dengan antioksidan dan radikal bebas. Slide berikutnya. Ya, ini yang sudah sering diberitahukan oleh Dr. Anas, Pak Her, Bu Nengah, ya, dan semua yang pernah memberikan materi tentang radikal bebas. Jadi saya baca sekilas saja ya, bahwa kita tahu radikal bebas ini memang molekul yang tidak stabil karena kehilangan satu elektronnya. Akibat kehilangan satu elektron, maka dia mencoba mencari elektron pasangannya. Jadi akibat dia mendapatkan satu elektron, molekul yang lain menjadi radikal bebas pula. Demikian seterusnya. Inilah yang disebut dengan reaksi berantai dari radikal bebas. Yang kemudian kalau menumpuk, nah ini menimbulkan masalah. Ya. Nah, sumber radikal bebas kita tahu selama ini emang yang sering kita temui polusi udara, ultraviolet, makanan tidak sehat, rokok, alkohol, stres, kurang tidur, dan lain-lain.
ya. Slide berikutnya. Nah, ini dampak radikal bebasnya juga kita tahu dia merusak DNA sel kita, mempercepat penuaan, menyebabkan tadi aging proses ya, keriput, garis halus, risiko penyakit kronis seperti kanker, diabetes, penyakit jantung, sistem imun, dan juga membantu rentan terhadap berbagai penyakit ya. Karena kita mengakui kesalahan dan menyebabkan berkara. Ya, aku bersedia menjadi daya yang dikehendaki diwayang. Aku tidak ingin anakku kehilangan gurunya dan harus membayar. Iya, halo. Suara saya sudah bisa terdengar lagi? Kami menerima permintaan maaf kami. Ya, baik. Saya lanjutkan. Jadi, apakah antioksidan itu? Jadi, antioksidan ini yang seperti kita tahu memang fungsinya dia menetralisir radikal bebas. Jadi, radikal bebas ini sesungguhnya dibutuhkan oleh tubuh kita, tapi dalam jumlah yang tidak banyak. Fungsinya dia akan menurunkan mikroorganisme sehingga bisa mencegah infeksi. Tetapi tubuh itu mempunyai kemampuan untuk menangkal radikal bebas. Apabila sudah tidak mempunyai kemampuan tersebut, maka inilah yang kemudian menimbulkan banyak penyakit tadi. Nah, ini adalah contoh-contoh antioksidan alami ya. Kalau kita dulu tahunya vitamin A, C, E ya sebagai radikal antioksidan, kemudian juga ada wortel, tomat, ubi jalar itu yang mengandung karotenoid, tapi sekarang polifenol itu salah satu bahan yang mempunyai efek antioksidan tinggi. Salah satunya adalah buah-buahan grup berries ya, atau stroberi, blueberry, dan lain-lain. Lanjut, Pak Her. Ya, slide berikutnya. Ya. Nah, sekarang kita lebih ke spesifik ke buah makwiberi ya. Sudah ini sangat ngelontok ya, semuanya sudah tahu dari Chili, Patagonia sampai saya akhirnya itu browsing mencari apa sih Patagonia itu di mana, kemudian seperti apa, saking apa ya? Mungkin jatuh cinta ya sama makwiberi. Jadi sebenarnya ada di mana kok aku nggak pernah tahu, kok ini tahu-tahu dia dengan manfaat yang sedemikian besar ya. Jadi kita tahu kandungan nutrisi makwiberi itu seperti yang sudah sering diungkapkan, selain antioksidan, sumber vitamin C dan E, serat tinggi, ternyata juga mempunyai asam lemak esensial yang sangat bagus untuk menjaga keseimbangan kolesterol dan kesehatan jantung. Ini sesuatu yang menarik ya. Lanjut, slide berikutnya. Nah, antioksidan apa saja yang terkandung dalam buah makwiberi? Ini yang penting dicatat. Ternyata buah makwiberi itu nggak cuma satu antioksidan, ada 3. SOD, superoksid dismutase, yang kedua resveratrol, yang ketiga pterostilben. Jadi langsung 3 antioksidan yang dipenuhi oleh makwiberi ini. Jadi saya masih ingat ketemu Pak Her pertama kali, Pak Her bercerita waktu itu dengan Dr. Anas diskusi. Ternyata antioksidannya ada 3 ya dok ya, dan memang benar. Ternyata 3 ini mempunyai peranan yang luar biasa ya. Slide berikutnya, ini nggak main-main ya ternyata. Jadi kita tahu bahwa SOD atau superoksid dismutase ini memang salah satu antioksidan yang mempunyai fungsi dia pertahanan utama melawan stres oksidatif yang akan mengubah anion superoksid menjadi hidrogen peroksida. Tetapi jika ROS-nya ini atau reaktif oksigen spesiesnya ini berlebihan dan tidak dapat dinetralkan oleh sistem antioksidan yang alami, jadi tubuh kita itu kan mempunyai sistem antioksidan yang alami ya, yang bisa menangkal radikal bebas seperti SOD, endogen ya dalam hal ini, katalase dan glutathione peroksida itu, maka akhirnya sel mengalami stres oksidatif, bisa merusak dan mematikan, sehingga ini yang sering menyebabkan timbulnya penyakit degeneratif ya.
Lanjut, jadi SOD itu memang ada dua ya, ada yang di dalam tubuh kita sendiri dan ada yang memang hasil dari luar yang kita konsumsi. Yang kedua ini adalah resveratrol. Nah, kalau resveratrol ini memodulasi jalur apoptosisnya atau yang mematikan sel ya, baik melalui jalur ekstrinsik dan intrinsik dan tergantung daripada kondisi sel. Di dalam sel kanker ini akan resveratrol, jadi adanya resveratrol di dalam Macquarie ini akan memicu apoptosis atau mematikan sel kankernya secara cepat, sedangkan apabila di dalam sel sehat, resveratrolnya ini membantu melindungi sel dari kematian yang tidak diinginkan. Jadi ini luar biasa fungsi dari masing-masing antioksidan yang ada di Macquarie. Lanjut. Dan kita yang ketiga yaitu antioksidan pterostilben. Nah ini manfaatnya juga banyak, neuroprotektif, selain antioksidan, antiinflamasi, serta melindungi otak dari eksitotoksisitas. Berarti ini sudah komplit ya tadi ya. Selain senyawanya bagus untuk jantung, tadi karena mengandung bahan yang bagus ya. Kemudian senyawa ini juga berpotensi mencegah penyakit neurodegeneratif, meningkatkan daya ingat. Berarti kan bagus untuk lansia ya. Dan juga melindungi otak dari stres oksidatif dan peradangan. Artinya memang ketiga antioksidan ini memang berperan di bidangnya masing-masing ya. Slide. Nah, apa saja manfaat secara summary ya. Jadi kalau superoksid dismutase secara kesimpulannya itu menetralkan radikal superoksid ya, kemudian mengurangi peradangan, mencegah penuaan dini, menjaga produksi kolagen dan elasin agar kulit tetap kencang. Kalau resveratrol tadi ini mengaktifkan gen anti penuaan yang untuk memperbaiki sel kulit, melindungi kulit dari sinar ultraviolet dan mengurangi hiperpigmentasi. Ini lebih manfaat antioksidan ini pada kesehatan kulit ya. Dan pterostilben ini dia lebih stabil, lebih mudah diserap, mengurangi peradangan, melindungi kulit dari polusi, meningkatkan produksi kolagen dan membantu regenerasi kulit. Jadi absolut sekali kalau dikatakan bahwa Macquarie itu apakah bermanfaat untuk kesehatan kulit pada prinsipnya untuk mencegah anti-aging? Jawabannya iya. Nanti akan kita bahas di jurnal-jurnalnya ya. Slide berikutnya. Nah, ini. Jadi setelah Dr. Anas ini agak saya flashback sedikit ya. Dr. Anas ini datang ke tempat praktek saya sama Pak Her gitu kan. Terus ketika ketemu sama Dr. Anas itu saya terus terang terpana. Kenapa kamu jadi muda gitu kan? Terus dia baru menjawab, ya karena saya minum antioksidan Macquarie. Loh, kok berry? Padahal saya ini emang pecinta berry, tapi belum tahu ada berry yang sebaik atau lebih bagus daripada blueberry yang saya makan, saya konsumsi secara teratur. Karena saya memang ada autoimun Sjogren syndrome. Sejak itu saya mengkonsumsi blueberry secara teratur dan hasilnya alhamdulillah terjadi remisi. Makanya ketika Dr. Anas memperkenalkan Macquarie, saya jadi tertarik. Dan ketertarikan saya karena saya seorang klinisi, yang terjadi adalah saya browsing Google Scholar ya dan lain-lain ya tentang manfaat buah beri. Dan ternyata ada textbooknya. Inilah textbooknya. Macquarie extract di sini, prevention of eye diseases, anti-inflammatory, antioksidan, anti-diabetes, prevention of atherosclerosis, promotion of hair growth, dan anti-photoaging of skin. Jadi intinya sampai akhirnya buku ini susah dicari, adanya di Amazon. Saya sampai bilang sama anak saya, tolong dong belikan di Amazon loh ini, adanya nggak ada di online di Indonesia. Akhirnya saya bisa dapatkan materi dari buku ini dan ternyata sangat lengkap ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk yang Macquarie extract. Selanjutnya saya nggak sampai di sini, nyari lagi jurnal-jurnal yang lain. Nah, ini juga ketemu ya. Jadi ketika Pak Her pertama kali datang ke tempat saya, itu dia bawa
ini mapnya isinya itu kok jurnalnya banyak ya. Saya kan jadi tertarik gitu loh. Pak, ini jurnalnya apa saja tentang Macquarie dong. Oke, baik. Kalau gitu saya nggak mau kalah dong. Ya. Jadi kalau Pak Her kayaknya 10. Saya udah dapat mungkin 30 lebih ya tentang jurnal yang mendiskusikan tentang manfaat Macquarie secara uji klinis, baik itu masih in vitro maupun in vivo. Artinya masih di media sampai ke binatang maupun kepada manusia. Ya. Slide berikutnya. Nah, ini juga ya. Photochemical antioxidant efficacy health effect comprehensive review of Macquarie sebagai dianggap superfood. Ya, lanjut. Kemudian ada juga manfaat daripada makui itu bahasa latinnya Aristotelia silensis ya pada kesehatan yang modern. Ini bagus juga materinya. Lanjut. Ini juga antioksidan property Macquarie extract dan potensialnya pada human skin fibroblast. Artinya ini diteliti bagaimana pengaruh daripada Macquarie untuk meningkatkan fibroblast kulit manusia sehingga menjadi bertumbuh lebih banyak dan mengurangi aging pada kulit. Ya. Lanjut. Dan ini yang menjadi summary terakhir dari jurnal yang saya bahas, yaitu improvement of dermal parameter in its skin after oral use of a nutrient supplement. Jadi ini penelitian ya, si kulitnya ini diukur ya, bagaimana pengaruhnya setelah minum nutrisi Macquarie, apa yang terjadi kemudian. Jadi sebuah cohort study atau studi yang diikuti pada beberapa volunteer, kemudian diukur, dan inilah hasilnya. Slide berikutnya. Ya. Ternyata terjadi peningkatan ketebalan dermis atau lapisan kulit. Penggunaan suplemen selama 12 minggu atau 3 bulan itu meningkatkan signifikan dalam ketebalan dermis yang diukur melalui ultrasonografi. Kemudian yang kedua, peningkatan kekencangan dan elastisitas kulit. Nah, ujinya menunjukkan peningkatan yang luar biasa ya, hingga 38,31% ya. Jadi ini luar biasa ya, peningkatan elastisitas kulit 39,41 dan peningkatan kekencangan hingga 38,31. Ini hasil yang luar biasa. Dan kemudian yang ketiga adalah perbaikan tampilan kulit secara subjektif sebanyak 90,3%. Artinya ini kalau pasien tersebut diminta untuk menilai atau mungkin orang lain menilai secara subjektif, itu 90% partisipan menyatakan bahwa saya merasa nyaman, penampilan kulit saya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ya, ini beberapa hal yang saya sampaikan, dan memang ketika saya melihat Dr. Anas setelah sekian lama nggak ketemu, saya bisa merasakan perubahan-perubahan seperti ini. Pak Her juga begitu. Saya lihat beberapa minggu saya nggak ketemu beliau, saya lihat wah, ini kulitnya juga semakin kinclong ya, semakin muda ya Pak Her ya. Nah, inilah menjadi summary terakhir ya, dari PPT saya pada hari ini. Ya, terima kasih. Semoga manfaat ya. Jadi dari hasil pembelajaran saya terhadap Macquarie dan juga pengaruh atau antioksidan Macquarie terhadap peranannya terhadap untuk anti-aging itu ternyata memang sangat bagus dan sudah dilakukan uji klinis di banyak jurnal. Artinya ini semakin meyakini kita bahwa Macquarie emang buah superfruit yang luar biasa yang semoga bisa bermanfaat untuk kesehatan kita secara komprehensif. Demikian yang saya sampaikan, terima kasih. Mungkin ada diskusi setelah ini. Oke, terima kasih ya Dokter Evi atas penjelasannya ya, sangat detail. Jadi benar yang kata dokter tadi ya, ini apa sih Dokter Anas ya, ketemu mukanya jadi kembali kinclong ya, makin muda ya karena konsumsi buah Macquarie ini ya dokter ya. Ya, Dan betul.
Jadi memang benar tadi di apa yang dikatakan sama dokter dari jurnal-jurnalnya ya, banyak sekali ya ditemukan bahwa dari buah maki berry ini ya. Jadi pentingnya antioksidan ini. Nah, buat Bapak Ibu yang ada di sini mungkin ada sesi ini ya, tanya jawab ya, dokter. Boleh? Silakan kalau mungkin Saya ada mau yang mau tanya. menanyakan. Oke, silakan ya yang ingin bertanya. Iya, Saya Wah, mau banyak tanya. yang mau tanya ini. Banyak nih yang mau tanya nih, apalagi soal kulit ya dokter ya. Awet Iya, ya muda. silakan. saya dulu. Siapa nih yang Saya mau nomor tanya? satu. Oh, berarti ya Saya monggo. Oke, nomor Bu satu. Harti, silakan Bu Harti. Pertanyaan Antri. saya singkat, ya, Dokter Evi. Dok, saya mau tanya sinar UVA sama Ya, UVB. Yang merusak itu kan UVA. Ya, ya, Dok. UVB juga merusak. UVB Oh, juga merusak. Sama-sama UVA merusak. sama-sama merusak. Itu Berarti. jam berapa, Dok? Nah, gini. Kita jadi ingat dulu pada waktu COVID ya, Ya. bahwa UVB itu walaupun memang merusak tapi juga mempunyai manfaat untuk meningkatkan imun kita, di mana UVB itu kalau untuk garis khatulistiwa itu keluarnya antara jam 10 sampai dengan jam 12 siang. Dan kita cukup 15 menit aja, 10 sampai 15 menit kan, istilahnya kalau orang Jawa bilang tuh dede. Dede itu ya sering kan ketika COVID dulu berjemur di matahari 10 sampai 15 menit, tapi waktunya UVB itu memang jam 10 sampai jam 12 untuk garis khatulistiwa ya. Sementara kalau UVA itu sepanjang matahari itu bersinar. Jadi itulah makanya kita tetap juga ya UVA ini justru yang menimbulkan wrinkle tadi itu karena dia panjang gelombangnya dalam sehingga merusak kolagen. Akibatnya kita harusnya menggunakan sunscreen ya. Itu emang dari awal matahari itu terbit ada dan langsung terpapar ke tubuh kita sampai matahari itu terbenam. Atau istilahnya mungkin kalau kita pergi ke luar kota, ke kantor antara jam 9 sampai jam 3 sore, itu adalah waktu-waktu yang rawan atas pengaruh daripada matahari. Dan sekarang memang sunscreen itu sudah ada PA+++. Nah, itu adalah fungsi untuk mengurangi paparan terhadap ultraviolet A-nya. Jadi emang harus tahu ya. Semua harus tahu kalau ada PA+++ berarti itu untuk ultraviolet A-nya. Sementara kalau untuk ultraviolet B-nya dan ultraviolet A-nya sendiri itu juga bisa dari bahan-bahannya, apakah physical atau chemical ya. Dan yang terbaru adalah ada anti blue ray. Memang belum semuanya ya. Seperti itu Bu Harti jawaban saya. Berarti kalau kita jalan pagi gimana itu, Dok? Harusnya tetap sudah menggunakan sunscreen. Ya, jawabannya adalah kapan saya memakai sunscreen ya baiknya dari matahari kita terbit dan kita terpapar. Seperti itu. Pantesan tangan bisa gosong ya, Dok ya? Jalan pagi. Iya, betul. Tanningnya pun juga jalan ya. Tapi memang kalau tanning itu lebih oleh karena ultraviolet B-nya dibanding dengan ultraviolet A-nya. Begitu berarti. Makasih Dokter Evi. Sama-sama Bu Harti. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Saya Dok. Siapa? Monggo. Saya Dok. Iya. Ya, silakan. Siapa ini? Dunung. Oh, ya silakan Bu Nunung. Dunung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dok mau tanya untuk pemakaian sunscreen itu kita itu kok pagi sama siang ya Dok, itu berapa kali sehari untuk umpama kita berapa jam sekali Dok yang bagus? Ya, ya bagus. Terima kasih pertanyaannya ya. Kadang-kadang kita menilai berapa lamanya kita reapply sunscreen itu kan tergantung daripada SPF-nya. Kalau SPF-nya itu 30, rata-rata memang 2-3 jam kita harus sudah meng-apply kembali sunscreen yang kita gunakan. Tapi kalau SPF-nya lebih tinggi 50, itu berarti memang mempunyai jangka waktu lebih tahan lama dibandingkan dengan SPF yang 30. Misalnya bisa bertahan sampai 4 atau 5 jam. Tetapi kadang-kadang faktor keringat kita, aktivitas kita itu tidak bisa optimal. Oleh karena itu tetap walaupun SPF 30, SPF 50, maka di-reapply setiap 2 atau 3 jam sekali, Bu.
Jadi setiap 2 jam kita kasih lagi gitu Iya, dok ya? kadang-kadang sering gitu Dodo, kalau saya nggak mencuci wajah rasanya kok nggak nyaman ya nggak masalah. Kalau memang kita di kantor apply kembali pun juga tidak ada masalah ya, harus cuci lagi itu kan retouch kembali itu kan ya butuh waktu ya Bu ya. Iya. Gitu ya. Sama itu dok, maaf. Itu berarti kalau kita biasanya kadang-kadang kan pakai bedak juga. Itu berarti kita cuci muka dari awal gitu atau langsung kita Kita pakai reapply saja sampo untuk gitu? lebih praktisnya. Yang penting kan kulit kita terlindungi dari paparan matahari yang berlebihan. Karena kadang-kadang pasien tuh sering gini, saya nggak kemana-mana kok dok, kan saya di dalam mobil, tapi di dalam mobil pun itu layar depan, ya kaca depan itu kan proteksi perlindungannya itu mungkin hanya 30-40%. Sementara ultraviolet A dan B itu tembus kaca ya, masuk ke kulit kita. Jadi kita apakah wajib menggunakan sunscreen? Itu memang menurut saya mutlak ya, karena matahari ini sudah luar biasa sinarnya di daerah tropis seperti Indonesia. Gitu. Jadi wajib ya Bu ya, gunakan sunscreen, habis beli lagi seperti itu. Itu kan dari luar ya, dari luar. Makanya proteksi kita juga ya itu tadi dari dalam apakah penting? Penting juga seperti itu. Jadi tetap pakai sunscreen itu 2 jam sekali kita replay lagi, sama tetap minum antioksidan yang dari dalam Kiari ya Bu ya? Iya, Kiari ya. Iya, Jadi Kiari Bu kalau ya. dua-duanya dijalankan, insya Allah hasilnya optimal, pasti optimal. Dibuka Mbak. Iya. Ya. Makasih Bu. Iya, sama-sama. Ya, siapa lagi yang ingin bertanya? Saya Lita dok, ingin bertanya. Oke, silakan. Saya mau tanya dok. Iya, silakan. Halo, dokter, Halo, bisa saya Bu disampaikan Nuril. siapa yang mau nanya? Iya, monggo. Halo. Halo, Iya, iya. silakan. Mau tanya dokter. Bu Lita dulu ya. Bu Lita dulu ya. Bu Lita dulu ya, sebentar ya Bu. Oh boleh. Gantian. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, dokter, saya mau tanya. Saya memiliki wajah yang kulit yang sensitif. Jika pakai produk tertentu kadang timbul jerawat. Lah, untuk pemakaian sunscreen yang cocok untuk kulit sensitif dan gampang berjerawat itu pakai sunscreen physical atau yang chemical. Ya. Untuk takaran presentasi sunscreennya itu berapa persen? Oke, baik Bu. Ya, jadi kulit Ibu sensitif tapi berjerawat. Ini yang paling sulit ya. Saya kalau sudah dapat pasien yang kulit saya ini berjerawat, oily banget ya, Pertamina banget gitu kan sih ya. Tapi ternyata sensitif, dipakai ini nggak bisa dikurangi minyaknya dengan bahan-bahan keratolitik, itu pasti sebentar-sebentar sudah merah. Maka kalau sudah seperti ini Ibu, apapun ya, itu harus dicari pertama bahannya non-komedogenik. Itu pasti Bu nanti Lita akan bisa terlihat. lihat buka kamera jadi biar bisa ini lihat langsung. Boleh? Dok. Ya, satu itu ya bahannya non-komedogenik. Yang kedua hipoalergenik, artinya bahan-bahannya tidak menimbulkan masalah alergi. Ya. Kemudian yang ketiga bahannya itu biasanya adalah krim campuran sama gel atau lotion yang water based. Karena kalau sudah water based atau bahannya air atau krim gel itu sangat bagus untuk kulit yang berminyak tapi sensitif. Kemudian yang lainnya adalah yang penting di sini SPF-nya. Kalau pasien berjerawat, jangan menggunakan SPF yang tinggi sampai 50. Karena sifatnya nanti akan oklusif atau menutup pori-pori. Ya, akibatnya jadi gampang berjerawat. Pilihlah yang SPF 30. Ya. Mungkin itu ya yang bisa saran-saran saya untuk pasien berjerawat tapi kulit sensitif. Kuncinya hipoalergenik, harus yang non-komedogenik, bahannya adalah water-based lotion atau krim gel, dan SPF-nya tidak boleh lebih dari 30.
Apakah chemical atau physical? Memang kalau untuk kulit berjerawat, physical itu sifatnya lebih menutup ya, karena ada bahan yang menutup kulit, maka sebaiknya memang yang chemical akan lebih baik untuk kasus-kasus yang komedogenik atau yang gampang berjerawat dan sensitif. Mungkin itu ya masukan dari saya ya. Yeah. Oke, terima kasih. Tadi siapa? Ibu Nuril ya? Iya. Silakan Ibu. Ya, Bu Nuril Assalamualaikum, Bu silakan. Dokter. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya. Saya ini pemakai sunscreen pelembab tapi tidak pernah pakai bedak, dokter, karena saya modelnya yang males. Oke. Nah, usia kan udah 56. Itu komposisi sunscreen yang baik untuk saya, karena kulit saya cenderung normal berminyak, dokter. Komposisinya yang seperti apa ya, dok? Karena anak saya gadis, banyak ngasih saran ini itu, cuman kan saya nggak percaya gitu. Saya takut kulit saya nanti rusak gitu, karena sementara ini ya nggak rusak, cuman pori-pori besar sama sedikit berminyak gitu, dokter. Jadi komposisi sunscreen yang tepat tuh bagaimana? Terima kasih, baik. dokter. Terima kasih. Tadi saya sudah terjawab dari pertanyaan sebelumnya ya. Kalau berminyak itu pasti bahannya sebaiknya water based atau lotion atau krim gel. Nah, itu yang pertama yang harus dilihat ya. Kemudian yang kedua, walaupun bukan menimbulkan jerawat tapi tetap hati-hati, SPF-nya cukup 30 aja. Kalau SPF 30 berarti harus di-reapply setiap 2 atau 3 jam. Seperti itu. Dan bahannya baiknya bagaimana? Karena Ibu tidak berjerawat, ya boleh physical ataukah chemical sunscreen. Seperti itu. Tapi jangan lupa Ibu, karena Ibu sudah usia 50 tahun, antioksidan harus kenceng. Ya. Maki berry ya Bu ya. Itu yang harus ya. Jadi insya Allah ini banyak sekali sih kasus-kasus yang saya lihat kalau orang itu rajin minum antioksidan, ternyata dampaknya terhadap aging prosesnya itu seperti berhenti atau mungkin jadi lebih membaik. Jadi kolagennya menjadi meningkat, kemudian wrinkle-nya itu menjadi lebih samar seperti itu ya. Nah, itu sudah terlihat dari Dr. Anas itu buktinya ya. Beliaunya rajin minum antioksidan. Jadi saya lihat juga ini luar biasa dan ternyata terbukti tadi dari hasil-hasil penelitian uji klinis ya. Ternyata memang benar saya mendapatkan seperti bahkan pada flek-flek itu juga banyak berkurang dengan tidak hanya kita memproteksi dengan sunscreen tapi juga minum antioksidan dan juga ya kadang-kadang kita memang memerlukan bahan-bahan topikal ya. Maem kuwi ngenteni kuwi. Ya. Ya. Begitu. Terima kasih. Terima kasih, dokter. Terima kasih, Bu Nuril. Iya, sama-sama, Oke, dokter. masih ada yang ingin bertanya? Saya, Kak. Oh, Kak Ikwari. Oke, silakan. Iya. Selamat sore, dokter. Selamat sore. Saya mau bertanya, saya punya keluarga yang kulitnya tuh belang. Kayak apa ya? Kulit biasa gini terus kayak ini, putih gitu tuh loh. Vitiligo. Ya. Oke. Kalau seperti ini, bagaimana perawatannya, merawatnya? Iya. Supaya bisa kembali. Ya, terima kasih. Jadi vitiligo itu adalah sesungguhnya penyakit autoimun pada kulit, di mana melanin daripada kulit itu oleh karena proses oksidasi dari radikal bebas menjadi rusak. Akibatnya pigmennya menjadi hilang. Itu yang terjadi, Bu. Nah, vitiligo itu ada dua. Vitiligo yang aktif itu semakin lama semakin banyak, bahkan bisa yang seluruh tubuh seperti Michael Jackson ya. Tetapi ada juga yang sifatnya dia menjadi stabil, artinya ya sudah berhenti sampai di situ dan tidak berkembang lagi. Ya, nah ini kuncinya kebetulan tadi pagi itu saya menguji PPDS tentang manfaat antioksidan pada vitiligo. Ternyata SOD ya yang dipunyai oleh Maki Berry ini bisa memberikan perlindungan agar si vitiligo ini tidak berkembang lagi menjadi lebih banyak, Bu. Ya, jadi bisa dipahami ya sekarang ya. Berarti bagaimana kemudian agar vitiligo ini tidak berkembang menjadi lebih banyak? Tentu saja radikal bebas yang menyebabkan pigmen itu hilang harus diberi antioksidan.
seperti itu. Nah, salah satunya SOD, ternyata SOD ada di Makiberry. Jadi kalau saran saya sih kalau ada pasien vitiligo, bagus untuk disarankan meminum Makiberry ya, karena mempunyai antioksidan di SOD tadi. Demikian Bu. Berarti yang ini ya dok, yang berarti yang prime-nya tuh lebih banyak ya dok? Iya, iya sih kalau untuk Prime-nya. efek antioksidannya memang di prime gelnya ya kalau yang di Chiari itu ya. Ya, begitu Bu. Oke, ini tadi nih dari Bu Terima Ana. kasih dokter. Iya baik. Vitiligo bukan genetik ya dok? Vitiligo itu sampai sekarang belum diketahui apakah itu genetik atau tidak. Kebanyakan sekarang justru oleh karena faktor radikal bebas. Jadi lebih karena faktor radikal bebas yang melimpah ruah di sekitar kita ya, yang membuat kita juga harus lebih berhati-hati terhadap bahan-bahan tersebut. Boleh bertanya sedikit dok tentang Boleh. vertigo, karena ini kan om saya vertigo dok. Iya. Anaknya juga sama, anak paling besar. Iya. Jadi saya juga kaget. Nah ini tadi dokter cerita kita harus konsumsi Makiberry. Itu di stop, maksudnya dia berhenti di situ atau bisa mengurangi dok atau gimana? Artinya kalau dalam penelitian tersebut dikatakan bahwa seseorang bila mengkonsumsi SOD secara teratur maka dia akan mengurangi penyebaran dari vitiligonya. Seperti itu, menjadi stabil. Artinya stabil itu dia tidak bertambah banyak lagi. Yes. Ya. Terima kasih banyak nih dok. Ya, sama-sama. Dokter Ica tanya itu Dokter Evi. Boleh bertanya lagi enggak? Masih Ya, boleh. silakan. Iya, ini dari Lita lagi. Terima kasih atas kesempatannya. Dok, saya mau tanya, untuk pemakaian skincare untuk menghilangkan flek di wajah itu, apakah bisa menggunakan gabungan di layer retinol dengan niacinamide, dok? Dan Oke. apa perlu pakai peeling serum juga untuk mengangkat sel kulit mati? Oke, ya. Jadi kalau untuk yang daily produk, itu kan sekarang banyak sekali serum-serum ya. Ada retinol serum, ada yang juga ditambah dengan niacinamide, yang fungsinya adalah untuk mencerahkan dan mengangkat kulit mati. Kalau yang daily, tetap juga harus berhati-hati karena retinol itu kadang-kadang menimbulkan efek sensitif dan merah, maka dilakukan 2 atau 3 hari sekali dulu. Nanti kalau sudah kulit kita teradaptasi tiap hari pakai retinol tidak masalah, itu hasilnya memang akan lebih baik, akan lebih glowing dan cerah. Dan bagaimana dengan penggunaan peelingnya? Apakah saya juga harus menambah dengan bahan peeling? Sesungguhnya itu adalah sebagai ajuvan terapi atau tambahan saja. Kalau dengan tiap hari aja sudah memberikan hasil, ya tidak perlu sih harus ditambah dengan peeling. Tapi kalau merasa saya belum optimal, boleh dilakukan peeling itu sebulan sekali. Monggo, dengan glycolic acid, lactic acid ya, banyak sekali ya bahan-bahan di luar sana, bahkan yang bisa digunakan oleh pasiennya sendiri tanpa harus dilakukan oleh dokter. Seperti itu. Tapi Berarti tetap ya. Penggunaan peeling itu maksimal berapa kali atau minimum seminggu Paling 2 tidak kali atau sebulan sekali karena apa? Karena kulit kita itu mulai dari awal tumbuh di stratum basalis sampai jadi kulit mati stratum corneum itu 28 hari. Jadi memang bagusnya ya cukup sebulan sekali. Karena kalau tidak kan berarti kan kulit yang muda kita tuh ada di bagian atas gitu loh. Ya, jadi kita jadi kulitnya bagaimana ya lebih sensitif lagi terhadap sinar matahari. Makanya kalau menggunakan retinol paginya wajib menggunakan apa? Sunscreen. Ya, seperti itu. Oke, dokter, terima kasih. Sama-sama. Oke, ini masih ada yang ingin bertanya? Di kolom chat itu, Kak V. Kenapa? Tanya itu. Oh, ini ya di chat ya. Coba ya saya. Jadi kayak Yusuf tanya, ini prime ini boleh nggak dipakai untuk masker? Oh iya. Oh iya itu Prime. Saya belum nyoba ya. Dia udah nyoba dokter. Bisa nemuin rambut dok. Belum, Ini aja ya, apa mungkin ada testimoni yang sudah menggunakannya gitu ya. Iya, silakan. Nah,
Boleh Pak Abi dulu mungkin ya. Pak Abi Pak kan Abi ini ya, kan sudah mencoba ya. Pak Coba, Abi udah pernah nyoba. Wah, saya jadi pengen tahu. Gimana Pak I- Abi? coba silakan Pak Abi. Ya, Ya tumbuh 5 helai. terima kasih. Terima kasih Dokter Evi, terima kasih Kak V. Eh, jadi saya dulu apa namanya memakai Prime itu dok, nggak cuma saya minum, tapi kan itu bungkusnya masih bisa dibuka ya, dibuka itu masih ada lumayan lah. Jadi Oh, istilahnya kalau didulit apa ya bahasa Indonesia didulit di ini iya gitu iya. masih bisa gitu dok. Nah Mm-mm. itu saya olesin juga di kepala dan Mm-mm. bersyukur kemudian di bagian apa namanya yang belakang sini itu Tumbuh udah ya. tumbuh bulu-bulu apa rambut-rambut Rambut halus ya. halus, Ya. velus ya. Nah, kemudian berjalannya waktu ternyata sebelah kanan Mm-mm. ini udah mulai tambah banyak di sebelah sini. Nah, cuman Oh, yang saya mau nanya, eh, kok itunya nggak ngerata ya? Maksud saya waktu yang di belakang itu tumbuh rambut tipis-tipisnya itu udah hampir di semuanya. Cuman untuk yang bagian sini, jadi kalau orang ngelihat ini udah agak banyak, yang sini masih masih licin dok. Jadi iya iya. apa beda ininya pertumbuhannya itu satu dok. Nah, kemudian yang kedua saya juga pernah untuk mata ikan ya. Mata ikan itu Mhm. jadi selain prime juga saya konsumsi, saya oleskan di mata ikannya itu. Nah, Mm, itu mata ikan itu saya oleskan kenapa? Karena pada waktu itu kan saya kalau pakai sepatu untuk sakit ya. olahraga pagi mengganggu sekali ya, sakit banget Mm-mm. di kaki saya Mm-mm. pada waktu saya pakai sepatu. Nah, saya olesin begitu, hari keduanya hilang. Jadi hari ini Mm, saya oles, besok saya oles, besoknya saya mau oles lagi itunya udah kebuka, nggak tahu yang hitam-hitamnya itu udah hilang. kemana, saya nggak tahu Wow. itu dok. Jadi eh, dua ya itu dua hal yang saya alami waktu-waktu saya Mm-mm. coba meng, apa ya mengolesi lah Iya istilah iya. bahasa Indonesia Secara mungkin ya. topikal ya. Iya, Wah, ini keren itu ini dok. pengalaman Pak Abi ini ya. Jadi memang kan kita tahunya prime gel ini kan berfungsi secara sistemik, artinya ketika kita minum diabsorpsi usus, kemudian efeknya ke seluruh tubuh. Tadi salah satunya di buku textbook dari Mark Berry itu adalah Mark Berry ini bagus untuk hair growth, untuk pertumbuhan Oh, rambut, Pak. Jadi kalau Pak Abi tadi ngoleskan ke bagian kulit kepala bagian belakang sudah mulai tumbuh terlebih dahulu, sementara yang licin yang di atas itu kenapa ya dok ya? Kok jadi yang paling susah tumbuhnya? iya. Karena memang ini kan kalau secara diagnosis kan androgenik alopecia ya. Jadi artinya kebotakan yang oleh karena faktor hormon Hmm. seperti Pak Abi ini ya. Nah itu memang yang paling sulit tumbuhnya tuh yang di bagian atas Pak. Oh gitu Gitu. dok. Jadi Bapak harus sabar ya. Nggak apa-apa, dioles terus Sabar ya Pak aja. Abi Oke ya. dok. Sabar dan semangat ya Pak ya. Nanti Siap, siap, lama-lama siap. akan akan berkembang dan memang itu yang paling akhir tumbuhnya Oh, seperti Paling itu. akhir, Pak. iya, Akhir. iya, Berarti Iya. betul dok. perlu dosis Makasih double, banyak dok. Pak Abi. Tapi ini luar biasa ya dan juga untuk pengalaman pada mata ikan. Mata ikan ini kan proses kapalan yang karena beban berat tubuh kita pada kulit itu menumpuk pada satu titik sehingga menimbulkan seperti kayak ada jarum ya yang Hmm. menebal yang menusuk ke daging telapak kaki kita kan gitu kan Iya setiap dok. kali jalan sampai nyut nyut gitu Iya. ya. Dan saya juga baru tahu ternyata juga memberikan efek keratolitik yang kuat ya. Jadi mungkin nggak ada salahnya, V. Coba, V, kamu masker. Saya juga jadi ingin tahu juga ya, kalau masker ke wajah, Udah kira-kira dok, saya udah mempunyai efek. coba Oh, dokter. sudah. Gimana, V? Makanya Hasilnya, itu dokter. Jadi hasilnya? dokter, saya itu ini sharing ya. Saya itu kan sebelum saya menggunakan Kiari gitu ya, kulit saya itu sensitif dok, ya kan. Nah, kemudian saya akan konsumsi Kiari, kulit saya memang dia makin moist, makin glowing. Nah, saya coba saya ambil, saya masker di muka saya gitu. Kalau saya tapi sebelum saya minum, saya ambil terus saya Dikit taruh ya. taruh di wajah saya gitu. Biasanya saya 30 menit gitu dok, ya kan 30 menit.
atau 35 menit. Nah, terus saya cuci gitu, baru saya tidur. Itu saya lakukan hampir setiap malam gitu sebelum saya tidur. Dan saya merasakan sekali gitu khasiatnya. Jadi kulit saya tuh kenyal gitu ya dok ya, karena kan Slumpy ya iya, jadinya ya. jadi dari dalamnya kita konsumsi dari ininya, jarinya, terus dari luarnya juga gitu. Dan Wah, nah, jadi luar dan dalam gitu loh dok. oke. Wah, ini keren ini ya. Coba dipraktekkan ya berarti ya. Nanti malam Jadi kita harus coba. dipraktekkan gitu. Iya, nggak ada salahnya. Ya Sebelum itu pakai dari gel saya. ya. Karena memang prime gelnya ini kan mengandung makroberry-nya kan ada antioksidan. Jadi setiap krim malam itu kalau sudah ada antioksidannya, itu hasilnya memang bagus, V. Ya, dan kebanyakan sih yang di dalam krim malam antioksidannya itu CoQ10 biasanya sih. Tapi kalau ini kan ada resveratrol, ada terisoben, sama ada SOD. Jadi ada 3 buah. Jadi ya lumayan lah. Kalau mungkin pastinya mungkin jadinya menurunkan wrinkle-nya, mencerahkan ya, mengurangi kulit kusam seperti itu. Jadi perlu dicoba ini pengalaman Iya, perlu dicoba. Iya, iya. Sebelum itu, ini Dokter Ica tanya ini Kak V. Oh ya ini ada nih, saya baru Tentang lihat. kolagen ya. Kayaknya Dokter Ica langsung Kolagen. sampaikan aja Dokter Ica. Secara lisan. Jadi Iya dokter Ica. kalau saya lihat di YouTube itu banyak sih pro kontra. Perlu enggak kita minum kolagen itu ya, apapun ada benefit. Kemudian kalau di KRI ini kan disertakan shake itu yang high protein. Eh, dari 34 gram dia 16 gram. Jadi langka sekali nutrisi yang proteinnya itu 50% dari kandungan secara keseluruhan. Nah, apakah kita perlu mengkonsumsi kolagen eksogen secara teratur dan apakah makiber ini sudah ada kolagennya dan apakah ada efek sampingnya? Ya ini tentang kolagen ini, Dr. Evi. Iya, kalau Dokter Ica bisa nambahi langsung ya. Kayaknya langsung jawab aja ya. oke, baik. Iya, tadi ada saya sekilas baca tentang kolagen ya, memang selalu ada pro kontra, bukannya kalau kolagen kita makan itu nanti akan terurai dan lain sebagainya ya. Tapi ternyata berdasarkan penelitian-penelitian, orang-orang yang antara minum kolagen dengan yang tidak, itu ke efek anti-agingnya itu dapat gitu. Jadi artinya memang tidak bisa kita secara logika mengatakan bahwa itu tidak bermanfaat. Buktinya orang yang minum kolagen secara teratur, kulitnya pasti akan membaik. Ya, jadi mungkin dari situ mungkin akan menimbulkan merangsang growth hormon tertentu yang menimbulkan fibroblasnya menjadi lebih banyak, kolagennya bertumbuh pesat. Jadi bukan yang kemudian kolagen dimakan habis, bukan, tetapi kolagen yang kita makan itu mengandung amino acid yang tertentu atau mungkin bahan-bahan lain yang merangsang growth hormon kita. Jadi sepertinya ke arah sana, Dokter Anas. Jadi dan ternyata itu juga sudah ada di dalam milkshake-nya ya, kolagennya tersebut ya. Jadi intinya it's okay, dicoba aja. Saya kira yang saya rasakan dan lihat pada beberapa orang di sekitar saya yang minum secara teratur ternyata berdampak pada salah satunya penumbuhan kolagen memang untuk makiberry ini ya. Salah satunya pada suami saya saya lihat dia tuh orang yang paling malas untuk menggunakan krim ya, dokter kulit istrinya, tapi kalau dikasih apapun itu dia tolak ya, dioles-oleskan. Mungkin kalau semua orang laki-laki begitu ya mungkin. Tapi ketika dia minum prime gel secara teratur ya, dia sangat suka prime gel, sangat suka sampai mana mah prime gelnya. Kalau sudah habis gitu saya sudah kebingungan karena dia pasti mencari. Ternyata efek ke kulitnya tuh sangat bagus. Saya bilang, kamu kok tambah ganteng ya Pak ya gitu ya. Wah, ini grogi istrinya. Kembali muda ya dok ya. Kok ton kulitnya kok jadi lebih bersih gitu loh. Itu yang membuat saya tuh jadinya lebih yakin lagi, oh bagus ini. Berarti ya memang seperti Dokter Anas ini, kulitnya Dokter Anas Pak Air ini ya, yang saya lihat. Iya dok. Bagus banget. Iya dok. Iya. Dokter Ica sudah open cam nih. Ada tambah Dokter Ica? Jadi enggak dok. Jadi kalau misalnya ini sudah minum makiberry tadi, itu kan oral ya. Iya. Iya. Jadi kita nggak perlu lagi minum kolagen atau
Suplemen minum lain. suplemen yang lainnya ya. Iya, rasanya nggak perlu, Dok. Kadang-kadang kan Karena ada yang omega 3, ada yang iya, terus kemudian ada efek sampingnya kah dok atau aman misalnya untuk ginjal, untuk sejauh ini organ-organ sih lain? nggak pernah ya dilaporkan ya kolagen yang nutrisi suplemen yang diberikan itu, kecuali mungkin kolagen dari bahan apa yang menimbulkan alergi, makanya di setiap kemasan minuman-minuman kolagen yang saya tahu itu pasti ada sebuah peringatan bahwa Iya, apabila ada alergi terhadap bahan dari kolagen iya. tersebut, hati-hati, itu aja. Iya. Nah, saya Jadi nambahin boleh ya kalau dokter? boleh silakan. Ini kebetulan ada dokter Risa. Nah, saya sedikit share yang dulu saya sharingkan ke dokter Evi, dokter Risa. Nah, salah satunya ini dok, yaitu sudah ada penelitian langsung dari Maki Berry. Ini terlihat ya dok? Iya, terlihat. Terlihat dok. Wonder. Nah, di sini jelas dok bagaimana Maki Berry itu ekstraknya ya, ekstraknya menaikkan kolagen konten. Ini dokter, ini penelitiannya double blind. Jadi double blind dari standar Makui Berry Extract. Nah, penelitiannya sudah pada fase double blind. Nah, di sini saya langsung ngambil kesimpulannya ya. Kalau papernya cukup tebal, Dok. Kesimpulannya dia meningkatkan kecerahan kulit, kolagen konten, dan reduce skin redness. Gitu. Nah, menjawab pertanyaan dokter juga tadi, Kiari ini dalam proses ekstraksinya sampai dia membuat satu ekstrak yang kita sebut Maki X yang punya kekuatan 10 kali lebih kuat dari buah aslinya, Dok. Itu dia menggunakan teknologi dingin ini, dokter. Nah, ini yang mungkin sekaligus menambah keyakinan dokter, dia tidak menggunakan ether, alkohol, tidak menggunakan panas, tapi menggunakan air dingin yang diberi tekanan tinggi sehingga nutrisinya terkonsentrasi. Dan yang lebih bagus, Dok, ini bahkan di dalam shake-nya dia berani kasih pernyataan, Dok, di dalam website tanpa tambahan pewarna buatan dan pengawet buatan. Jadi resiko-resiko yang tadi seperti dokter khawatirkan tentang bahaya dari pestisida juga bisa dikurangin. Bahkan di sini pengawet dan pewarna buatan pun dia tidak tambahkan, dokter. Ya. Nah, di Prime juga seperti itu. Dia tanpa pemanis buatan, ya tanpa perasa buatan, ya dan rasanya enak. Ada rasa asamnya. Mungkin itu tambahan dari saya, dokter Risa. Jadi sudah ada jurnalnya, dia terbukti menaikkan kolagen. Dan itu sudah pada fase double blind penelitiannya, dokter. Nah, Dokter kita Ica, bersyukur Pak Her, Ica. super ya, dokter Anas ya. Silakan dokter Anas. Ya, Dokter Ica. Saya ini kan berkelana di antara antioksidan ya. Karena saya sejak tahun 94 itu punya aritmia gitu ya. Punya aritmia. Jadi dokter anestesi ternyata banyak aritmia ternyata ya, tidak hanya saya. Tapi yang saya takutkan itu waktu nyetir, kemudian ada trombus, lepas, jadi stroke. Wah, bahaya ini. Jadi saya itu kalau aritmia datang stres juga. Jadi berburu antioksidan itu sampai puluhan tahun, ya puluhan tahun. Ya, habis banyak ya, habis banyak. Satu kerugian saya, dari antara antioksidan saya beli mahal-mahal itu, tidak ada yang ngasih benefit, hitungan bonus. Karena itu perdagangan konvensional ya. Jadi nanti kita bisa review. Di era sekarang tampaknya harus memanfaatkan direct selling. Nah, saya ketemu Maki Berry ini dua keuntungan. Saya dapat rilis dari aritmianya. Slide-nya, dok. Dokter Anas mungkin slide-nya, dok. Biar lebih Oh kelihatan ya, saya dokter ya. Risa Ini ini. KB, saya izin KB ya. Langsung sambung Oke, ya. ya silakan dokter. Baik, baik. Jadi, slide saya itu terkait dengan, nah ini gambarnya ya. Sebelumnya ini dulu ya. Saya hanya 3 slide aja. Jadi, saya itu menyadari bahwa di era sekarang kita harus mampu berpikir mana yang lebih apa ya kondusif untuk kita lakukan. Jadi sebenarnya kita itu sekarang ini
menjadi apa ya, korban perdagangan konvensional ini. Kalau kita lihat dari perjalanan barang itu dari importer, distributor dan seterusnya ini, dia menyedot sekitar hampir 80% biaya produksinya. Jadi harga barang itu kalau 1 juta sebenarnya hanya 200.000 aja itu aslinya. Selebihnya itu untuk pos-pos ini. Jadi nah ini dia ya. Saya kemarin kebetulan jalan-jalan dari mall ke mall. Saya bayangkan ya, mulai dari importer, kemudian distributor, kemudian di mall-mall. Ini di seluruh dunia dalam perdagangan global itu kan jumlahnya jutaan. Jadi ada jutaan stok yang didistribusi oleh produsen di seluruh dunia ini. Dan ini itu mengharuskan mendapat perusahaan itu mengeluarkan dana yang besar. Nah, di era sekarang ini yang harus kita manfaatkan. Jadi selama ini saya berburu omega, berburu astaxanthin, berburu kitten gitu ya. Saya padanya ketemu Maki Berry. Itu semuanya setelah saya beli, habis beli lagi. Nah, saya berkenal dengan Maki Berry ini dapat 2 keuntungan. Satu, efektivitas dari antioksidannya. Ya. Kedua adalah saya dapatkan direct selling-nya. Direct selling inilah yang menyebabkan 80% itu ada reinvesting. Dari investing itulah dari semua konsumen itu mendapatkan harga harus sama dengan konvensional, tapi ada sisa 80% disimpan perusahaan untuk di reinvesting. Dan kalau kita lihat di websitenya BFH itu ya, dia melepaskan 52% bagi hasilnya ke customer. Nah, jadi sangat-sangat bisa dipahami kenapa orang tuh bahkan tidak sampai setahun sudah dapatkan bonus 3 digit. Saya pahami. 1 tahun bisa 1 M itu gimana caranya? Kalau nggak money game itu kan pikiran kita. Ternyata prosesnya dari sini dia menghemat, mohon maaf, bentar. Ya, dia menghemat pos-pos yang besar ini, ya, mulai dari importer sampai ke toko itu menjadi sebuah dana investing dan diberikan pada konsumennya. Sehingga dengan direct selling dan e-commerce-nya yang luar biasa dan keamanan daripada QRI, maka yang mau memanfaatkan dari aspek sistemnya, maka kita akan diuntungkan. Jadi itu aja tambahan dari saya ya. 3 slide ini yang mengilhami why QRI saya itu, 1, saya dapat efektif obat antioksidannya, 2 dari sistemnya. Nah, mungkin Dr. Evi masih ingat ya, dulu saya itu pernah konsul Dr. Evi terkait dengan apa ya, namanya hiperkeratinasi atau dermatitis kontak ya. Oh Jadi ya. saya itu masih ingat Vi ya dulu ya. Mm-mm. Saya itu jari saya ini sering perih, mengelupas. Kalau saya cuti dari kerja itu aman. Tapi begitu kerja, karena handscoon, apalagi handscoon ada bedaknya, kemudian cuci pakai antiseptik itu, langsung mengelupas dan perih. Itu sudah habis antioksidan banyak itu, teman-teman ngasih nasihat apapun saya pakai. Tapi tidak membaik. Membaiknya itu justru ketemu Akiberi ini. Jadi sekarang tidak pernah mengelupas, tidak pernah perih, tidak pernah istilahnya kukunya itu kusam. Jadi sekarang kukunya gilap dan kulit saya itu tidak pernah seumur-umur sehalus sekarang ini. Ya, gitu aja. Jadi tambahan dari saya, Pak Her, ketemu Dr. Ica. Dr. Ica ini dulur lawas ini, baru ketemu sekarang. Saya kok tadi ingat ya, sehingga saya kontak Dr. Ya, Ica. Pak. Makasih udah diundang. Ya, posisi Dr. Ica di Jakarta. Di Jakarta juga Dr. Ica ya? Iya, Dok. Ya, Lagi masih di kamar kerja. operasi jam segini. Masih, Dok. Belum selesai. Ya, dia ambil khusus operasi perjantungan ya di Harkit. PTKV berarti dokter. Ya, anestesi. Oh, anestesi. Anestesi. Iya. Oh. Tadi itu menyambung pernyataan Dokter Anas mengenai dermatitis kontak alerginya. Kenapa kulitnya sekarang jadi membaik walaupun sudah terpapar dengan bahan-bahan Hanskun dan lain-lain? Oleh karena penelitian terakhir itu kan juga
double blind tadi RCT itu menyatakan bahwa orang yang mengkonsumsi Maki Berry selama 12 minggu maka akan menebalkan kulit epidermisnya sampai 30%, Dokter Anas. Oh ya. Waduh, Nyambung kan? gawat ini. Pantesan ya kan? Nyambung kan? Jadi emang Ya. akhirnya kenapa kulitnya jadi halus, semakin intak kulitnya, semakin rapat pori-porinya, sehingga ketika terpapar bahan-bahan alergen, alergennya itu menjadi tidak bisa masuk tembus ke dalam kulit. Seperti itu. Oke. Ya, sangat rasional. Tapi saya rasakan, wah, ini saya efisien ini. Iya. Jadi, saya dengan Maki Berry itu, satu, saya tidak beli produk yang mahal, setelah habis saya beli lagi, tidak lagi itu. Kedua, saya dapat terapi yang efektif, meskipun ini bukan obat ya. Dan ketiga, dapat bonusnya. Oke. Oke. Ini udah ada sesi pertanyaan lagi atau gimana dokter ini? Iya, Oh, mungkin dari Bu langsung Anda belum masuk ya, Bu ke Bu Kavi ya? Handa, Kak RV. Ya, mungkin Bagaimana sebelum maghrib, sistem bonusnya? mungkin 10 menit dari Bu Anda 10 bisa. menit ya. 10 menit. Oke, Cukup lah. silakan Bu Anda. Oke, mungkin tadi Bapak Ibu sambil kita masuk ke slide ya. Jadi tentunya sudah mendengar cerita para dokter bagaimana kita ini bisa yang namanya memanfaatkan produk, tapi tentu Bapak Ibu kepengen juga mendengar bagaimana sih satu dapat gratis ya, dapat gratisnya, dan kedua malah kita dapat potensi yang luar biasa sebenarnya Bapak Ibu ya, potensi pasar yang sangat besar. Kenapa saya menceritakan itu? Mungkin dokter-dokter di sini. Jadi intinya Bapak Ibu, bisnis ini ada satu bisnis di belakang Kiari ya namanya. Tadi yang diceritakan Maki Berry itu dibawa oleh satu perusahaan Kiari ke Indonesia dan dunia, di mana produk yang sangat bagus pasti di belakangnya ada bisnis yang luar biasa. Nah ini dan perusahaan itu sudah mempersiapkan infrastrukturnya Bapak Ibu itu secara global. Artinya kita bisa masuk pasar dunia. Hanya dengan cara apa? Cerita saja. Saya tadi tertarik sekali ya, kenapa Dokter Evi kok bisa ya sampai lihat jurnalnya dan akhirnya bergabung? Karena melihat Dokter Anas. Nah, yang Pak Dokter Anas ini apa yang dia lakukan? Dia ini konsumsi Bapak Ibu, terus kan berubah ya. Dengan berjalan waktu hanya beberapa minggu, makin kinclong, makin glowing, betul ya, Dokter Evi ya. Jadi cara kita di sini Bapak Ibu, kita konsumsi, kita cerita ke teman-teman kita, dan kita dapat bonusnya. Sederhana seperti itu, ulang-ulang seperti itu. Nah, bonus kita dolar di sini, dan kita akan mendapatkan kesempatan 7 bonus di sini, Bapak Ibu. Setelah tanggal Yang 23 kata saya ada pertolongan lagi tapi ya. Ya, ini ada Pak Awe ya. Selamat sore Pak Awe. Jadi di awal Bapak Ibu 3 bonus di sini ini kalau kita aktif cerita secara pribadi ya. Dokter Anas tadi ambil paketnya namanya founder Bapak Ibu dan beliau bercerita ke Dokter Evi memutuskan bergabung. Dokter Anas dalam waktu kurang dari 5 menit Bapak Ibu itu dapat bonus $180. Itu baru satu temennya ya, satu teman Dokter Evi bergabung. Nah, gimana kalau Dokter Anas menceritakan lebih dari satu? Nah, di sini Bapak Ibu, contoh yang di kanan, nomor 3 ya, namanya speed bonus. Jika Pak Dokter nih dalam waktu 90 hari, cerita ke dua orang teman dokternya, ambil paket yang sama, Pak Dokter Anas ditambah lagi bonus $200. Ini yang membuat beliau tadi, kalau Bapak Ibu dengar, hitung-hitungan kalkulatornya jalan Bapak Ibu. Selama ini beli vitamin segala macam, nggak pernah untuk bonus. Begitu kan dok ya? Di sini dapat produknya manfaat luar biasa, cerita ke temen, dapat bonus Bapak Ibu. Nah bonus kedua, di sini yang di layar ya, tengah, itu saat teman kita ini super sibuk. Dia nggak bisa jalanin bisnisnya atau nggak mau nyemplung di bisnisnya, nggak masalah Bapak Ibu. Kita ada namanya bonus customer. 20% dari sales volume ya. Nanti silakan tanya pengundangnya nih hitung-hitungannya. Nah, kerennya Bapak Ibu. Di sini kita hanya di awal cerita dari 2 orang saja. Kalau tadi itu kita cerita sendiri ya. Kalau, wah gimana Bu Handa kalau teman saya nggak banyak? Contoh lah, Dokter Anas hanya menceritakan kedua temannya.
A dan B. Satu dokter Evi, satunya lagi dokter siapa? Budi misalnya. Nah, ternyata dokter Evi juga punya teman. Dokter Budi juga punya teman, Bapak Ibu. Sama, menceritakan sama. Dapat manfaat, cerita ke temannya. Saat ada orang bergabung di bawah dokter Evi, ada orang bergabung di bawah dokter Budi, dokter Anas ini berkesempatan dapat bonus keempat, Bapak Ibu. Namanya tim komisi. $60 sampai $120. Dan ini luar biasanya tanpa batas kedalaman, Bapak Ibu. Jadi ini mau sampai puluhan, ratusan, ribuan orang-orang dari timnya Dokter Evi dan Dokter Budi. Setiap ada tambah satu kiri, satu kanan, dapat bonusnya. Keren ya, Bapak Ibu ya. Nah, total Bapak Ibu yang diberikan perusahaan untuk 1 minggunya Dokter Anas nih maksimal $50.000 per minggu, 800 juta Bapak Ibu. 1 minggu. Tinggal dikalikan Bapak Ibu. 1 bulannya berapa ya? Nah, yang nomor 5, ini adalah kesempatan kita dapat namanya matching bonus. Ini seperti royalti. Jadi dokter Anas tadi kan ngajak dokter Evi ya. Beliau yang berjasa nih, yang mengenalkan. Saat dokter Evi ini cerita Bapak Ibu ke teman-temannya, bahkan jadi omset yang besar, itu dokter Anas dapat 25% dari omsetnya dokter Evi. Tanpa mengurangi bonusnya si Bu Dokter nih. Nah, kerennya nggak berhenti sampai situ. Bu Dokter Evi juga bercerita ke temennya, ada G2, G2 akan cerita ke G3, Bapak Ibu, sampai 7 generasi ke bawah, Bapak Ibu. Di bawah tim Dokter Evi, ini Dokter Anas dapat bonus bagi hasil. Yang kalau di total, Bapak Ibu, itu jumlahnya mencapai 80%. Jadi ini sangat besar sekali ke depannya, Bapak Ibu, ya. Makanya kita harus gercep nih, cerita ke teman-teman kita makin kencang. Nomor 6 ini seperti naik pangkat, Bapak Ibu, di kantor ya. Setiap ada kenaikan rank, kita akan dapat bonus $50 sampai $30.000. Jadi orang awal bergabung pun, Bapak Ibu, itu akan dapat bonusnya ini. Sudah mencicipi ya. Yang nomor 7, ini paling keren. Kalau kita bangun pondasi serius masuk sistem, Bapak Ibu. Karena ini kan pasarnya dunia ya. Bapak Ibu bangun dengan sampai rank namanya hero. Hero ini pondasi sudah kuat, Bapak Ibu. Kita akan digaji loh sama perusahaan tiap bulan, Bapak Ibu. Dapat bonus tiap bulan dari $500. Kalau itu udah naik lagi ranknya Bapak Ibu sampai $7.500 setiap bulan. Wah, ini keren banget Bapak Ibu ya. Nah, caranya gimana? Cara kita menjalankan bisnis ini sederhana, Bapak Ibu. Hanya 4 langkah. Seperti Bapak Ibu sore ini diundang masuk ke Zoom online seperti ini. Jadi kita ada acara online dan offline. Di Surabaya nanti offline Bapak Ibu ketemu darat ya sama Pak Dokter Anas, Bu Dokter Evi ini. Kalau pas hadir ya, ini hari Sabtu tanggal 22 Bapak Ibu di Surabaya. Kita ada acara offline-nya, temu darat. Bapak Ibu, ayo yang dekat Surabaya merapat Bapak Ibu ya. Dan presentasi itu oleh tim kerja Bapak Ibu. Follow up, tanya jawab juga dengan tim kerja dan Anda harus masuk sistem. Kalau Anda mau kepengen income yang sampai miliaran tadi Bapak Ibu ya. Nah, kekuatan dari 2, ini saya cepat aja, nanti kita godok hari Sabtu kalau Bapak Ibu penasaran nih ya, cara kerjanya cukup dari 2 di awal Bapak Ibu. Seperti Dokter Anas nih, di sini kan langsung ya, bukti nyata cerita sama temennya Bu Dokter Evi. Cerita lagi ke teman yang kedua, Dokter Budi gitu ya. Dari 2 ini Bapak Ibu, kalau kita lakukan secara lambat aja, 1 bulan cuma dapat 2. Bapak Ibu ngundang di Zoom tiap hari, 30 orang diundang pasti akan ada 2. Nah, dilakukan yang sama, duplikasi di bulan kedua, teman kita 2 ini Bapak Ibu melakukan hal yang sama, ngundang aja. Bulan kedua Bapak Ibu, kita akan dapat 4 orang baru. Nah, ini kalau diteruskan Bapak Ibu, bulan ketiga, keempat, sampai bulan ke-12, kita akan dapat 4.000 tim di bulan ke-12 aja Bapak Ibu. Yang kalau di total, ini 12 level ya, ada 8 ribuan tim yang bergabung. Yo Bapak Ibu, selama ini ya, pikir nggak? Kita tuh kerja sendiri, Bapak Ibu, mau jualan sendiri 8.000 orang, atau Bapak Ibu, kenalin aja ke 2 orang, bangun secara sistem, Bapak Ibu punya 8.000 tim.
Enak yang mana Bapak Ibu? Saya milih yang kedua Bapak Ibu ya. Seperti kita beli mobil, mobil nggak dibikin sendiri Bapak Ibu. Rumah juga kita nggak menata bata sendiri Bapak Ibu. Tapi ada pasukan, ada tim kerjanya yang bangun. Begitu juga income kita Bapak Ibu. Kita bangun bersama-sama. Nah, potensinya berapa Bapak Ibu? Kalau kita dalam waktu 1-2 tahun sudah punya tim 4.000 kiri, 4.000 kanan. Bonus yang akan Bapak Ibu dapatkan adalah 4.000 kali $120, yaitu 8 miliar Bapak Ibu. Ini baru di awal Bapak Ibu ya. Masih lanjut lagi Bapak Ibu, level ke-13 dan seterusnya. Nah, luar biasanya karena ini kan dikonsumsi Bapak Ibu. Seperti Pak Dokter tadi cerita ya, saya tuh loh tiap bulan beli vitamin. Kalau kita sudah dapat hasilnya maksimal, beli lagi nggak? Beli lagi Bapak Ibu. Nah, pembelian sedikit aja setiap teman-teman kita, 4.000 tim kiri kanan, dan kita dapat $20 dari pemakaian teman-teman kita ya, setiap bulannya, Bapak Ibu loh, punya potensi income Bapak Ibu, $80.000 setiap bulan, atau berapa kalau rupiah Bapak Ibu? 1,2 miliar Bapak Ibu. Waduh, Bapak Ibu, ini ngeri banget ya. Kebayang nggak punya 1,2 miliar Bapak Ibu masuk kantong kita setiap hari. Nah, Bapak Ibu, ini paketnya bisa dirunding sama pengundangnya ya. Jadi paket yang tadi saya ceritakan bonusnya itu paket yang ada di website terbesar ya. Namanya Founder. Bisa untuk kita konsumsi 5-6 bulan. Harganya 26 juta. Potensi income 1,3 miliar Bapak Ibu setiap bulan. Hanya dengan cerita ya. Nah, apa yang kita dapat? Bapak Ibu dapat aplikasi seluler ya dari Kiari dan itu kita punya tokonya Bapak Ibu. Toko online ya seperti saya handayani.kiari.com. Bisa kita sebarkan ke seluruh dunia. Terus nggak berhenti di sana, Bapak Ibu dapat pelatihan-pelatihan juga ya. Ada sistemnya Bapak Ibu. Nah, ini paket yang terbaru yang khusus negara Indonesia dan Korea aja yang punya. Sampai akhir bulan ini, 28 Februari, Bapak Ibu, di mana ini paket yang sangat besar diskonnya. Karena stoknya itu untuk 10 bulan Bapak Ibu ya, yang kalau dihitung kalkulator, 2 kali harga yang tadi. Harusnya 50 sekian juta, ini dikeluarkan perusahaan dengan harga 39 juta, Bapak Ibu. Nanti silakan tanya pengundang ya, ini tentunya bonusnya lebih besar lagi. Nah, Bapak Ibu, segera merapat dengan pengundang dan Bapak Ibu yang masih penasaran ya di daerah Surabaya dan sekitarnya, ketemu kami, tim kerja Bapak Ibu, ada dokter-dokter nanti akan hadir tanggal 22 Februari, hari Sabtu Bapak Ibu, siang ya, di Surabaya Bapak Ibu. Nanti dapatkan undangannya, karena apa? Ini baru dibuka Bapak Ibu di seluruh dunia. Bahkan Indonesia itu kita belum grand launching, belum gunting pita. Jadi Bapak Ibu, kenapa Anda diundang sore ini? Bu Dokter Evi semangat, Bu Dokter Ana semangat. Bapak Ibu akan dikasih kapling paling atas itu Bapak Ibu, yang sebelah kiri. Sebelum apa Bapak Ibu? 8.000 orang, teman-teman Bu Dokter ini, Pak Dokter ini, mereka akan nyemplung di bawahnya Anda. Kita kerja rame-rame Bapak Ibu. Siap ya? Mungkin itu dari saya, Ibu Erive. Terima kasih waktunya. Oke, terima kasih ya Bu Handa ya. Untuk sore hari ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Evi atas penjelasannya dan sharingnya pada sore hari ini sangat-sangat bermanfaat sekali ya Dok. Pada Dr. Anas juga dan buat yang diundang pada sore hari ini untuk mendapatkan informasi lebih jelas bisa menghubungi pengundangnya dan nanti juga bisa ikut ada acara RTBF itu tanggal 22 Februari. Ya, itu saja untuk sore ini. Nanti kita ketemu lagi di hari Jumat ya, Dokter ya? Iya. Ya. Ya, itu saja. Kalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Selamat sore. Selamat sore, Fe. Terima kasih banyak ya, Fe. Terima kasih semuanya. Acara dengan baik. Sore semuanya. Terima kasih.